Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa binimatillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kembali saya Adi Prastio hari ini hadir menyapa Anda, mengajak Anda semuanya untuk ikut ngaji bareng bersama salah satu program keunggulan kami, yakni Hujah Aswaja. Bekerja sama bareng Basnas Jawa Timur, Hujah Aswaja kali ini akan membahas tentang lempar jumroh, makna dan harapan. Sudah hadir di tengah-tengah kita beliau guru kita Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI yang sudah hadir dan standby dan siap memberikan materi kepada kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insya Allah seger banget gitu auranya, aura positif, aura seakan-akan ada sesuatu hal yang besar, yang baik yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi begitu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Itu doa untuk menikah begitu Ustaznya. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik. Kita doakan selalu bersama istri kita. Amin, amin. Sehat keluarga nggih Ustaz nggih? Alhamdulillah khair pangestunipun. Amin, amin. Semoga Ustaz senantiasa sehat, amin, 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 amin. Ya, dan semua yang baik-baiklah. Biar juga nular kepada saya juga. Walaka bimithlu. Ustadz, kegiatannya apa aja nih untuk di bulan Dzulhijjah ya Ustadz ya ini? Alhamdulillah, kebiasaan sehari-hari kita ta'lim, kita dakwah, ya sebagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang diustadkan ya di masyarakat. Sebetulnya belum pantas menjadi ustadz, tapi sudah kadung diustadkan. Ya sudah, kegiatan kita ta'lim, dakwah dan mengajar masyarakat. Masya Allah, berarti aktivitasnya masih tidak jauh-jauh dari kegiatan yang ada di Hujah Aswaja. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, kita akan berbincang tentang lempar jumroh dan maknanya serta harapannya. Sebelum kita mulai, mungkin barangkali Ustaz mau menyapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hujah Aswaja TV 9 Nusantara, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua panjenengan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada hari ini, hari yang terakhir di hari Tasyrik, hari yang sungguh istimewa. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah, terutama saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji, fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang terhitung. Hari apa itu? Sebagian ahli tafsir berpendapat itu adalah ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ya, bisa memang di antara momen penting dalam ibadah haji adalah rangkaian melempar jumroh ya Ustaz ya, yang dilaksanakan selama hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari ini salah satunya. Namun Ustaz, sedikit jamaah yang tidak sedikit juga jamaah yang masih ragu sebetulnya, masih ragu atau bingung kapan sebetulnya batasnya, waktunya ini, apakah bisa diwakilkan dan sebetulnya bagaimana sih hukumnya jika terlewat. Nah, kita akan membahas tentang ini Ustaz, tentang lempar jumroh dan makna serta harapan. Sebetulnya di tasyrik sering menjadi pertanyaan, apa hukum melempar jumroh itu Ustaz pada hari itu, dan wajib atau sunnah sih sebetulnya? Baik, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari bersenang-senang Ustaz, hari tasyrik. Disebut dengan hari tasyrik karena hari ini adalah hari tasyrik adalah hari di mana orang-orang dahulu syarrakah, memanaskan daging-daging hadiah, daging-daging kurban, karena dahulu masih belum ada freezer Ustaz. Betul. Jadi untuk mengawetkan daging itu salah satunya adalah dipanaskan supaya menjadi dendeng Ustaz ya. Daging dendeng. Biar awet. Jadi makanya disebut dengan tasyrik. Disebutkan sekali lagi dalam hadis, hari tasyrik ini adalah yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan, hari senang-senang. Tapi jangan lupa wa dzikrillah, hari zikir kepada Allah. Makanya pada hari tasyrik, setiap selesai salat 5 waktu, sunnah kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai
sholat asar yang terakhir di hari tasyrik. Tadi pas sholat asar ya, ini kan hari tasyrik yang terakhir Ustaz. Itu takbir muqayyad yang disunnahkan sampai dengan sholat asar hari tasyrik yang terakhir. Kemudian terkait dengan saudara kita yang menjalankan ibadah haji, tentu di hari tasyrik ini adalah hari-hari yang istimewa. Karena satu, mereka bermabit di Mina, mereka bermalam di Mina. Yang kedua, mereka melakukan salah satu di antara wajibatil haji, kewajiban haji. Bukan rukun ya Ustaz, wajibnya. Jadi rukun itu kalau dalam haji adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Apa itu? Ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Itu rukun. Lalu dalam haji di samping ada rukun, ada istilah wajib. Wajib itu adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji, tetapi misalnya tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam. Contohnya apa? Miqat. Ihramnya rukun, tapi menjalankan ihram di miqat itu wajib. Makanya saudara-saudara kita yang menjalankan haji tamattu, ya, mereka umroh duluan, kemudian sambil menunggu masa haji, mereka tinggal di hotel. Nanti ketika mau berangkat ke Arafah, mereka niat di hotel, tidak niat di miqat. Mereka niatnya di hotel, labbaik Allahumma hajjan di hotel, maka wajib bayar dam. Kenapa? Salah satunya karena mereka menjalankan ibadah haji, ihramnya tidak di miqat. Ihramnya itu ada di hotel. Itu wajib. Kemudian apa yang wajib lagi? Mabit di Muzdalifah, wajib, bukan rukun. Kemudian apa yang wajib lagi? Mabit di Mina, itu wajib. Kemudian termasuk yang wajib itu melempar jumroh, itu wajib. Nah, ini bukan hukumnya rukun. Wajib ya. Artinya misalnya kita tidak menjalankan, haji kita tetap sah. Cuma kita berkewajiban membayar dam. Dan ini hari Senin ini adalah hari yang terakhir, hari tasyrik. Mungkin saudara-saudara kita sudah selesai tadi ba'da zawal. Setelah ini zawal ya, setelah zuhur zawal, itu mereka melempar jumrah ula, wusta, dan aqabah. Setelah itu baru kemudian mereka kembali ke maktab kalau zaman dulu. Nah, sekarang orang menyebutnya hotel untuk melanjutkan ibadah tawaf ifadah dan sa'i. Setelah itu sudah tuntaslah segala rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Jadi melempar jumrah baik di hari raya yang jumrah aqabah maupun di hari-hari tasyrik, jumrah ula, wusta, dan aqabah, hukumnya adalah wajib, harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, namun wajib membayar ya Ustaz? Wajib membayar dam. Kalau rukun, misalnya wukuf di Arafah, dia tidak melaksanakan, hajinya tidak sah. Tawaf dia tidak melaksanakan, hajinya tidak sah. Itu perbedaan antara rukun dengan haji dalam konteks rukun dengan wajib. Dalam kaitan dengan ibadah haji. Baik. Kalau dalam sholat kan sama. Berukun dengan haji dalam sholat mazhab Syafi'iyah tidak ada bedanya. Oke, baik. Nah, Ustadz, tadi itu sempat sudah dijawab juga, sudah disampaikan juga istilah atau nama yang disebut dengan hari tasyrik itu kan, hari di mana orang dilarang berpuasa juga, hari di mana disunahkan untuk bersenang-senang, menikmati yaumu aklin wa syurbi. Nah, ini bagaimana sebetulnya Ustadz kalau secara istilah dan syariat itu
yang dimaksudkan dengan tasyrik itu seperti apa. Tapi ditahan dulu Ustaz, nanti biar penjelasannya lebih lebar lagi. Kita ngaji tentang lempar jumroh dan juga mengenal hari tasyrik serta maknanya dari lempar jumroh itu apa sih, terus harapannya itu apa sih, begitu. Tadi sudah dibahas tentang sedikit tentang lempar jumroh tadi ya, adalah salah satu runtutan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji, begitu Ustaz. Nah Ustaz, kalau bagaimana sih sebetulnya penjelasan ringkas tentang kewajiban melempar jumroh itu Ustaz di hari-hari tasyrik secara urut nih? Kita kan berarti sekarang ini lagi rame-ramenya orang lempar jumroh. Melempar jumroh yang nafarsani ya Ustaz. Baik, jadi melempar jumrah itu kalau diklasifikasi ada dua ya Ustaz. Ada melempar jumrah pada hari nahar, hari raya, dan yang dilempar hanya jumratul aqabah, yang hari raya. Waktunya waktunya ya ba'da tulu' syams, setelah terbitnya matahari. Tapi dalam sebagian pendapat sudah boleh sejak paruh kedua malam Idul Adha. Ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi rata-rata adalah ulama berpendapat ba'da tulu, setelah terbitnya matahari. Khusus hari raya kurban yang dilempar hanya satu jumrah. Sebetulnya bacaannya yang benar jamroh ya Ustaz ya. Jamroh ya. Jumroh. Lempar jamroh, lempar jumroh. Ya, kebiasaan kita bilang jumroh ya. Kalau dalam fikih itu bacanya jamroh. Jamroh, oke. Sekali lagi khusus hari raya nahar, hari Idul Kurban, itu yang dilempar hanya satu jamrah, namanya jamratul aqabah. Satu batu begitu Ustaz ya. Ya. Cara melemparnya yang pertama sekali lagi Ustaz, waktunya ba'da tulu, khusus hari raya, setelah terbitnya matahari. Kemudian yang dilempar jamratul aqabah, hanya satu saja. Melemparnya satu harus pakai batu Ustaz. Tidak boleh pakai yang lain-lain pokoknya. Yang lain-lain, pakai batu dan sejenis batu. Apalagi dilempar pakai hati Ustaz. Masya Allah. Nggak boleh pakai batu. Jumlah batu yang dilempar ya, jumlah batu yang dilempar itu 7 kerikil ya Ustaz. Dalam kebiasaan kita, sebagaimana tuntunan dalam fikih Islam, kita ambilnya itu di Muzdalifah ya Ustaz, waktu mengambilnya anunya itu ya, buat kerikilnya itu di Muzdalifah. Karena memang disediakan di sana. Kita di Mina nggak ketemu kerikil nanti Ustaz. Kalau semua orang cari kerikil di Mina, nggak ada kerikil di Mina. Ya. Memang sengaja begitu atau bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Memang di Muzdalifah, padang di Muzdalifah itu memang ada banyak kerikil-kerikil yang disediakan untuk melempar jamrah itu. Nah, jadi sekali lagi, pada hari raya Idul Kurban, waktunya setelah terbit matahari, yang dilempar hanya jamratul aqabah dengan 7 kerikil batu ya Ustaz ya. Yang terbaik adalah melempar kena pada tugu. Kena pada tugu, nanti itu masuk ke dalam sumur itu. Tapi kalau misalnya tidak kena juga tidak apa-apa. Jadi seharusnya kita kena ke tugu itu. Ada yang membaca bismillah, tapi dalam hadis itu cukup baca Allahu Akbar sudah cukup. Dan baca Bismillahi wallahu akbar, lempar 1. Bismillahi wallahu akbar 2, terus dilempar. Tidak boleh dilempar 7 kerikil langsung satu kali lemparan. Enggak boleh ya. Jadi satu persatu sampai 7 kali. Itu khusus hari raya nahar. Kemudian di hari tasyrik, di hari-hari tasyrik yang dilempar itu 3 jamarat. Mulai jamratul ula, atau ada yang menyebut jamratis sugra, kemudian jamratul wusta, lalu yang ketiga jamratul aqabah. Kalau hari tasyrik, hari pertama 3 jamrah yang dilempar. Jadi per jamrah itu dilempar dengan 7 kerikil. Waktunya ba'da zawal, setelah zuhur. Jadi setelah zuhur kita sholat zuhur, atau mungkin nanti sholat zuhurnya di mana, kita berangkat pas ba'da zawal kita melempar jamrah.
dan itu padatnya luar biasa. Karena puncaknya ya Ustaz ya. Masya Allah. Puncaknya sebetulnya yang kemarin, yang hari raya Idul Adha. Cuma kalau sudah ba'da zawal itu padatnya luar biasa. Makanya jamaah disarankan tidak ambil waktu itu, karena waktu itu padat-padatnya orang melempar Jamratul Aqabah. Oleh karena itu kadang-kadang yang nggak nyampe gitu ya Ustaz ya. Ada yang nggak nyampe lemparannya itu sampai lemparannya tidak masuk ke dalam sumurnya ya Allah. Saking padatnya nih Masya Allah. Dan hati-hati karena saudara-saudara kita yang kadang, mohon maaf, dari Pakistan itu kadang melemparnya benar-benar dengan emosi ya Ustaz. Masya Allah. Jadi seolah-olah mereka benar-benar melempar setan. Bismillah wallahu akbar. Jadi itu kalau Masya Allah, kalau batunya itu memantul ke kita berbahaya sekali. Ya Allah. Nah, kalau kita kan Bismillah wallahu akbar, Bismillah gitu. Iya. Jadi tidak ada penghayatan, penjiwaan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail ketika dahulu mereka digoda oleh iblis agar menggagalkan rencananya untuk menjalankan perintah Allah menyembelih Ismail. Baik Ustadz, apakah boleh Ustadz jamaah haji ini diantara mereka itu menunda atau mengganti hari jamroh nih Ustadz? Misalkan digabung jadi satu, kemarin tuh nggak bisa waktu apa terbitnya matahari itu, setelah terbit matahari itu yang disunahkan tadi itu nggak bisa, tapi dijadikan satu di waktu setelah zuhur itu Ustadz. Secara fikih Islam dalam mazhab Syafi'iyah, misalnya hari sekarang kita tidak, misalnya hari pertama tidak bisa melempar jamrah karena alasan apa, boleh itu menggantinya pada hari berikutnya. Dibres gitu Ustaz. Dan boleh dirapel, nanti dilempar 7 ya. Kemudian nanti Jamratul Wusta 7, lalu kemudian Jamratul Aqabah. Nanti misalnya sekalian pada waktu itu juga balik lagi ke Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Seperti itu. Jadi boleh Ustaz, misalnya waktunya sudah habis, mohon maaf, maksudnya sudah terlambat dari rombongan, nah, besok kita ganti di hari berikutnya. Tidak masalah. Baik. Dalam fikih Islam demikian. Nah, Ustadz, kalau karena terlambat nih, karena terlambat saking padatnya nih, sehingga salah satu jamaah itu nggak bisa datang ke situ atau waktunya udah habis lah, itu bisa nggak sih diwakilkan Ustadz? Biasanya memang jamaah yang uzur dan sudah lansia, apalagi mereka yang sedang sakit, itu biasanya minta tolong kepada sesama jamaah haji agar nanti batunya itu dia titip batu, dilemparkan. Tolong antemno gitu ya. Iya, diwakilkan ke orang lain. Saya dulu pernah Ustaz ya, pernah saya waktu haji mewakili saudara kita yang sedang sakit, itu tidak bisa jalan karena kita dari Muaisim. Waktu itu mikot tenda saya ada di daerah Muaisim, dan daerah Muaisim itu ke Jamarat sekitar 4 kiloan. Kalau PP kan 8 kilo Ustaz. Jadi kalau fisik lagi tidak fit, gak bisa kita melempar jamrah. Meskipun sebetulnya Masya Allah kita itu jalan 4 kilo tidak terasa. Kenapa? Karena saking banyaknya orang jamaah yang Masya Allah bersama-sama kita bertakbir, ada sebagian yang bertalbiyah, berangkat gak terasa begitu, gak terasa. Dan saking senengnya. Dan Masya Allah di samping wukuf di Arafah, momen yang paling luar biasa itu ketika kita berangkat menuju Jamarat. Itu luar biasa, mendengar gemuruh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Di saat itu ada kebahagiaan yang Masya Allah susah kita retorikakan di dalam dada kita. Ustadz, saya sudah nggak kuat membayangkan seperti itu. Oleh karena itu kita jeda dulu ya Ustadz ya. Kita berada di tema yang sangat luar biasa ya, yakni lempar jumroh. Mengetahui makna dan juga harapan apa sih sebetulnya lempar jamroh itu. Sudah dibahas panjang lebar tadi oleh beliau, guru kita Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI. Namun untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami sehingga merasa wah ini terlewat nih, jangan khawatir. Insya Allah di channel YouTube-nya Huja Aswaja akan di-share ulang untuk siaran hari ini. Insya Allah tayang besok ya. Dan kita akan bertanya kembali kepada beliau tentang jamroh ini ya, atau yang tadi saya sebutkan sempat menyebutnya jumroh.
Tapi sekarang aslinya jamroh ya Ustaz ya. Jamroh. Apa makna Ustaz sebetulnya jamroh itu Ustaz? Apa makna dibalik ini lempar-lempar itu? Makna aslinya yang populer di tengah kita, jamroh itu bara api. Tapi jamroh itu yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kerikil. Makanya itu tugu itu disebut dengan jamroh karena di tempat itulah dilempari kerikil. Kumpulnya kerikil-kerikil di situ ya. Ya. Jadi memang sekarang ini waktunya seperti itu Ustaz. Waktunya teman-teman yang lagi berhaji lagi melempar jamroh itu Ustaz. Ya, ini hari yang terakhir ya. Kan sekarang jam 4 ba'da zawal. Bagi saudara-saudara kita jamaah haji yang memilih untuk nafar tsani, ada yang nafar awal ya Ustaz ya. Mulai kemarin tanggal 12 sudah pulang dari Mina menuju hotel untuk melanjutkan tawaf ifadah dan sa'i. Ada sebagian yang sampai dengan tanggal 13. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan faman ta'ajjala fi yaumain fala isma alaih. Siapa yang bersegera ingin segera pulang dalam 2 hari, masih hari pertama dan hari kedua ingin segera pulang, fala isma alaih, tidak apa-apa. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Jadi yang memilih untuk sampai dengan hari ketiga tanggal 13 juga tidak masalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sifatnya opsional. Boleh hari tasyrik itu sampai dengan tanggal 12, sehabis melempar jumrah dia pulang, boleh sampai dengan tanggal 13. Sekarang tanggal 13 dan mungkin di Makkah sedang jam 1 mungkin ya Ustaz, jam 1 karena di sini jam 5, mungkin di sini jeda waktunya 4 jam Ustaz, kalau nggak salah. Itu adalah waktu mereka melempar jamrah ula, usta dan aqabah yang terakhir. Masya Allah. Apa makna dari semua itu? Makna dari melempar jamrah itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu ya, kitab namanya hikmah dan filosofi syariat. Apa hikmah di balik melempar jamrah itu? Mengapa kita harus melempar jamrah? Yang pertama yang harus kita fahami adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melempar jamrah, Rasulullah matur sebagaimana riwayat sahabat Jabir, litakhudhu manasikakum. Hendaklah kalian ambil contoh, teladani manasikakum, cara kalian menjalankan ibadah haji. Manasik itu kan tata cara menjalankan ibadah haji sekaligus beribadah umroh. Dalam hadis lain, khudhu anni manasikakum, ambillah cara bermanasik, beribadah haji dan umrah dariku. Karena kata Rasulullah, saya tidak tahu, mungkin di tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, saya sudah tidak haji lagi. Artinya sudah ada firasat dari Rasulullah bahwa ini adalah haji yang pertama dan yang terakhir. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama bahwa melempar jumrah ini untuk apa? Mencontoh, meneladani cara Rasulullah beribadah haji. Kenapa Rasulullah melempar jamrah? Ini disebutkan dalam kitab ini, wal hikmatu fihi tarji'u ila al-iqtida' bi sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. لأن الله تعالى أوحى له في هذه الأراضي المقدسة بذبح ولده فامتثله. Hikmah di balik itu semua adalah mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan diperintahkan untuk menyembelih putranya. Wa qama liyasda'a bi amrillahi fa waswasa lahu syaitan bi alla yaf'al hadha adh-dhabha fa akhadha Ibrahim alaihi salam hasayatin wa ramahu biha. Ternyata setan datang berusaha untuk menghalangi Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim tidak melakukan rencananya, apa itu? Menjalankan perintah Allah menyembelih putranya.
Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil beberapa kerikil dan dilemparlah setan, iblis itu. Setan, ya. Wa kana dzalika fi hadzal mawdi' alladhi bihi al-jamratul ula. Dan tempat yang pertama kali dilempar oleh Nabi Ibrahim itu adalah yang sekarang disebut dengan Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah. Yang ada tubuhnya itu, Ustaz. Iya, yang ada tubuhnya. Dulu masih kecil, Ustaz, ada di bawah. Sekarang sudah ada sekian lantai, ada 4 lantai. Begitu ya. Walamma nadhara iblis ila dhalika tawajjaha li sayyidah Hajar wa akhadha yuqabbih laha amala sayyidina Ibrahim min dhabi waladihi wa faldati kabidihi. Fa akhadat as-sayyidah Hajar hasayatin wa ramathu biha. Ternyata iblis tidak berhenti. Ibunda Hajar yang digoda oleh iblis. Dia berusaha untuk menghentikan rencananya agar dia mampu membujuk suaminya menggagalkan rencana menyembelih putranya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengambillah dia kemudian beberapa kerikil, dilemparlah, yang kemudian dikenal dengan Al-Jamratul Wusta. Kemudian yang ketiga, falam yabqa amama iblis alaihi la'natullah illa Ismail alaihissalam fadhhaba ilaihi wa akhadha yuqabbi wa yushanni' bi lahu amal abihi wa yaqulu lahu inna hadzal fi'la lam yahsul fi tarikhil insan fid dunya min yaumi an khalaqaha Allah fa akhadha Ismail alaihissalam qabdatan minal hasa wa ramahu biha wa kana dhalika fi mawdi'il jamrah ats-tsalitsah. Jadi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Yang ketiga kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam yang digoda. Jadi setelah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, kemudian Nabi dua-duanya nggak kena ganti ganti Nabi Ismail begitu, Nabi Ustaz. Masya Allah. Ambillah kemudian, beliau kemudian mengambil kerikil dan dilemparlah setan itu. Akhirnya kita sekarang nampak tilas. Kalau dalam dunia hukum itu ada istilah apa? Rekonstruksi. Iya, nampak tilas dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa intinya? Intinya adalah gerakan dalam diri kita untuk melawan siapapun, apapun yang mengajak kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, apapun yang mengajak kita untuk mendurhakai Allah, yang menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah, lawan. Terabas. Termasuk al-khawatir, getaran-getaran yang ada di dalam diri kita, yang mungkin bersumber dari setan, yang mungkin bersumber dari nafsu. Kan getaran di dalam batin kita ini yang disebut dengan al-khawatir. Getaran-getaran dalam batin kita ini ada yang dari malaikat, itu pasti benar. Dalam kajian ilmu tasawuf disebut dengan ilham. Ada getaran-getaran itu yang lahir dari nafsu kita sendiri, yang dalam ilmu tasawuf disebut dengan hawajis, bisikan-bisikan nafsu. Dan biasanya bisikan-bisikan nafsu itu arahnya ke syahwat, kesenangan-kesenangan. Kemudian yang ketiga ada bisikan-bisikan setan, yang kemudian dikenal dengan istilah was-was. Rata-rata ini mengajak pada kemaksiatan, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka apa makna yang harus kita ambil? Kita harus punya tekad dalam batin kita. Apa itu? Melawan apapun, siapapun yang menghalangi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nafsu kita, entah itu setan atau orang lain, kita lawan sebagaimana Nabi Ibrahim melawan bujuk iblis, tipu muslihat iblis, ibunya Hajar melawan, Nabi Ismail melawan, bahkan tidak sekedar melawan, mereka melemparinya dengan kerikil-kerikil. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ustaz Makhrus. Ustaz, kita masuk di segmen yang keempat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat jalur chat line kita. Jadi pemirsa juga boleh untuk menanyakan atau bertanya langsung ke narasumber kita lewat line WhatsApp kita. Ustaz, ini pertanyaan tentang dari teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana ketentuan tasyaruf daging hewan akikoh? Apakah hewan akikoh itu boleh digunakan atau disedekahkan untuk kepentingan selamatan
atau haul keluarganya, Ustaz? Baik. Sebetulnya ada beberapa hal penting yang perlu kita fahami dalam tradisi kita ketika akikuan atau mohon maaf Ustaz ngapunten, ini ada lanjutannya nih Ustaz. Nggih. Gambaran masalahnya seperti ini. Bapak S mau akikoh atas nama dirinya, rencana dagingnya mau disedekahkan pada ibunya yang akan buat tahlilan untuk haul anaknya. Ya, ini adik Bapak S. Apakah hal demikian diperbolehkan secara fikih saja? Oh, ini pertanyaan kedua, ngapunten Ustaz. Jadi akikoh itu ya, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa tusamma wa tuhlaq au kama ruwiyah. Jadi setiap anak itu tergadai dengan akikohnya, disembelih pada hari ketujuh, lalu dikasih nama, lalu dicukur, kan begitu kan Ustaz ya? Bagaimana ketentuan umumnya terkait dengan akikah? Satu, akikah itu ketika disembelih pada hari ketujuh, kalau kita akikah berbeda dengan kurban. Gimana kalau akikah? Akikah itu sunnah diberikan matangnya, tidak diberikan mentah, tidak diberikan mentah. Jadi secara umum kita berakikah itu sunnah ketika sudah dimasak dan dihidangkan kepada tamu-tamu undangan. Terkait dengan misalnya, mohon maaf, tamu undangan ini nanti diajak bersama kirim doa kepada almarhumah sebagaimana tradisi kita, ya itu tidak ada masalah. Ini kan yang penting kurban ini diniatkan disembelih untuk akikohnya anak. Nanti ketika kita ngundang saudara dan tetangga, Masya Allah, saudara dan tetangga kita diajak bersama-sama. Di samping kita akikohan, diajak bersama-sama kirim doa. Mendoakan leluhur, mendoakan siapa. Apakah boleh? Boleh. Intinya akikoh itu kita banca syukuran atas anugerah yang Allah berikan berupa apa? Kehadiran anak. Dan ini Masya Allah. Nah, maka kita sebagai wujud terima kasih kepada Allah sembelih akikah itu dan berikan matangnya. Nah, urusan kemudian teknis kita mentasarufkan, yang penting diberikan matangnya. Urusan itu terserah. Baik. Mau misalnya mau diberikan kepada siapa, pada tetangga berupa kotaan-kotaan, sumonggo. Atau mungkin ngundang saudara-saudara, tetangga atau siapa, lalu mohon maaf, mereka nanti diajak zikir bersama, mendoakan ahli kubur, sumonggo. Bahkan di desa-desa itu banyak dibersamakan dengan acara haul. Jadi ada acara haul, haulnya kiai siapa, lalu tetangga atau santri-santri yang hendak akikah, kambingnya itu disembelih bertepatan dengan hari haul itu, disembelih dan nanti dagingnya dimasak, diberikan kepada peserta haul. Apakah boleh? Boleh. Memang kurban atau akikah itu sunnah kita berikan, bukan dimakan sendiri. Sunnah kita tasarrufkan pada orang lain. Hanya perbedaannya, kalau akikah itu sunnah diberikan dalam keadaan matang, kalau kurban itu sunnah diberikan dalam keadaan mentah. Makanya kalau kurban misalnya dibuat mau dimasak, harus ada bagian dari daging kurban yang sudah diberikan kepada orang miskin dalam keadaan mentah. Itu kurban. Baik Ustadz, kalau mengenai hewan kurban, ini kan tadi bahasanya jamroh kan juga ke kurban akhirnya Ustadz ya, tentang peristiwa Nabi Ismail itu kan. Nah, apakah boleh kurban dijadikan satu dengan akikoh itu Ustadz? Pas harinya juga begitu disatukan? Jadi begini, kurban itu adalah ibadah yang ada ketentuan waktunya oleh para ulama. Ya. Kapan kurban itu dilaksanakan? Kurban itu pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. Sementara kalau kita akikah, sunnahnya pada hari ke-7 atau hari 14.
Tetapi misalnya pada hari ke-7 itu tidak bisa, hari ke-14 tidak bisa, maka boleh kapanpun kita melakukan. Misalnya pada momentum hari raya kurban, oh kita mau akikoh, diberikan kepada panitia kurban, ini kambing akikoh, besok disembelih, dimasak, buat panitia, buat jamaah, dahar sarang-sarang, boleh. Karena akikoh ghairu muqayyadatin biwaktin, tidak dibatasi oleh waktu. Waktunya kapan saja. Tapi memang yang afdal yauma sabi'ihi, hari ke-7 atau hari ke-14. Ya? Iya, sejak kelahiran. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, silahkan kapan saja. Baik, siap. Ustadz, ada lagi yang masuk nih Ustadz. Apakah akikoh yang diakikoi dan keluarga itu tidak boleh ikut makan Ustadz? Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya ini persepsi yang sering saya dengar, persepsi masyarakat yang sering saya dengar ketika ada acara akikoh. Oh, yang akikoh nggak boleh makan. Padahal secara umum kita itu sunnah makan dari daging kurban kita, termasuk juga dari daging akikoh kita, sunnah. Selebihnya kita sedekahkan, kita berikan. Sunnah makan sebagian, kecuali akikohnya itu akikoh wajib karena nazar. Oh, saya nazar akikoh buat anak saya. Nanti setelah akikoh ini disembelih, nggak boleh makan karena akikoh ini nazar, maka wajib diberikan semuanya. Tapi kalau akikoh itu akikoh sunnah, bukan akikoh nazar, ya, bukan akikoh manzurah, kita sunnah makan dari daging akikoh putra kita, sunnah makan. Sebagian, selebihnya kita sedekahkan. Jadi persepsi yang selama ini berkembang, kalau kita berakikoh tidak boleh makan, itu tidak benar. Yang benar, kalau kita berakikoh, akikohnya akikoh sunnah, bukan akikoh wajib karena nazar. Sunnah kita makan sebagian, selebihnya kita sedekahkan. Semakin sedikit yang kita makan, maka porsi yang disedekahkan semakin banyak. Oh, akikoh yang dimakan berapa? 5 kilo. Terus yang mau disedekahkan apanya? Jadi semakin banyak porsi yang dimakan, semakin sedikit porsi yang disedekahkan. Semakin sedikit porsi yang kita dahar, semakin banyak porsi yang disedekahkan. Jadi boleh-boleh saja, selama akikoh itu bukan akikoh manzurah atau yang nazar. Oh, yang nazar, baik. Ustadz, kita berada di penghujung waktu untuk perjumpaan kita, Ustaz. Mungkin bisa disimpulkan dari apa yang sedikit bisa disimpulkan dari perbincangan kita, Ustaz, tentang jamrah. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa melempar jumrah itu satu, mengikuti manasik yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, litakhudhu manasikakum, ambillah contoh, teladani bagaimana praktik saya berhaji atau berumrah. Apa hikmah di balik itu? Adalah gerakan perlawanan dalam diri kita terhadap siapapun, apapun yang menghalangi kita menjalankan perintah Allah. Kita lawan. Baik. Kita tak lawan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa setan atau siapapun yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang baik, menjalankan perintah Allah, siapapun, apapun, kita lawan. Sebagaimana Nabi Ibrahim melawan tipu muslihat setan, Ibunda Hajar, Nabiullah Ismail dilawan, bahkan dengan dilempar sekali. Baik, Masya Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah apa disampaikan oleh Ustadz Mahrus pada siang sore hari ini, pemirsa. Ya, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan banyak sekali hal yang mungkin salah satunya belum kita pahami atau mungkin bahkan semuanya, dan bisa kita pahami setelah penjabaran dari Ustadz G. Semoga panjenengan sehat, salam keluarga, dan semoga pemirsa yang paling penting kita semuanya segera ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berhaji ke Makkahul Mukarramah. Amin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Hujah Aswajah selanjutnya. Alhamdulillah.